adalah rekan guru dan satu orang menjadi pengamat. Di mana pada posisi ini yang menjadi coachnya adalah Ibu Fitri, kemudian coachingnya adalah saya, dan pengamatnya adalah Pak Trio. Saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, kami akan mulai langsung kepada dialognya. Assalamualaikum Bu Fitri. Bu Fit lagi sibuk nggak? Waalaikumsalam. Iya Pak Brata, tidak, saya tidak sedang sibuk, hanya sedang mengoreksi jawaban siswa saja. Ada yang bisa saya bantu Pak Brata? Iya nih Bu Fit, saya lagi galau banget nih Bu Fit. Barusan itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Terus beliau negur saya terkait dengan laporan Bapak Pengawas saat saya supervisi kemarin. Oh, begitu rupanya masalahnya Pak. Jadi ini terkait dengan teguran Pak Kepala Sekolah karena laporan Pak Pengawas. Kalau saya boleh tahu, bagaimana Bapak menanggapi teguran tersebut? Jadi gini Bu Fit, 2 hari yang lalu itu kan saya ada supervisi mengajar di kelas. Kemudian saat Mm-mm. itu Bapak Pengawas menegur saya, kok Pak Brata nggak pakai buku teks? Padahal itu kata beliau adalah wajib. Kemudian saya jelaskan kan, saya jelasin meskipun saya nggak pakai buku teks, tapi saya Mm-mm. juga menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan. Kemudian media ajar yang baik, yang inovatif, pokoknya sudah berpihak pada siswa deh Bu. Kemudian juga anak-anak juga antusiasmenya juga motivasi mereka juga udah baik. Udah saya jelasin, tapi kayaknya beliau kayaknya nggak terima deh Bu, kayaknya. Makanya saya hari ini jadi dilaporin. Oh, itu ya Pak masalahnya. Saya mengerti memang tidak mudah ya Pak ya bagi kita untuk menerima masukan dan saran dari orang lain. Namun terkait saran dari Pak Pengawas itu, apakah Pak Brata sudah melakukan hal-hal yang mungkin bisa mengatasi dari permasalahan tersebut Pak yang tentang buku teks itu Pak? Jadi gini Bu, ya mungkin setelah saya pikir-pikir lagi, Hmm. mungkin saran Bapak Pengawas nggak salah juga sih Bu, ada benernya juga. Karena beliau menyarankan kita pakai buku teks dan itu Mm-mm. juga sumber yang relevan kan. Uh, Iya. tapi menurut saya apa yang saya lakukan juga nggak salah karena apa yang saya lakukan itu juga sudah berpihak pada anak. Kemudian juga saya sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya Bu. Jujur sih Bu, Hmm. awal-awalnya saya kesel ya Bu ya. Kesel banget. Saya kan udah nyiapin dengan baik, RPP Ya. juga baik, pembelajaran juga baik. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, mungkin saat itu kondisinya saya kan mengajar dari pagi Bu. Kemudian Mm-mm. setelah istirahat itu ada sesuatu yang bermasalah. Kemudian saya juga nanganin itu. Dan Pak Pengawas itu datang supervisi saat jam terakhir. Mungkin emosi saya waktu itu sedang meledak-ledak. Jadi ketika saya menjelaskan ada nada saya yang mungkin agak tinggi. Mungkin di situ deh Bu, kayaknya bapaknya tersinggung. Wah, iya Pak ya, memang
banyak kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan mungkin saat itu komunikasi Bapak dengan Pak Pengawas jadi ada kesalahpahaman. Lalu kira-kira apa ini Pak selanjutnya supaya bisa memperbaiki hubungan mungkin yang ya agak merenggang atau agak tidak enak ini Pak karena permasalahan kemarin. Apakah Pak Brata ada rencana gitu Pak selanjutnya bagaimana? Iya sih Bu, setelah saya pikir-pikir kembali juga, iya, kayaknya saya harus meminta maaf deh Bu sama beliau. Karena hubungan yang nggak baik ini juga nggak enak juga Bu. Jadi saya akan minta maaf pertama-tama ya Bu ya. Kemudian saya juga akan meminta saran dari kepala sekolah. Selain itu saya juga rencananya nih mau menghubungi beliau hari Rabu. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk hari Kamis karena setelah pulang sekolah saya juga akan menemui beliau dan meminta maaf secara langsung. Mudah-mudahan beliau juga ada waktu dan menerima maaf saya ya Bu. Doain ya Bu ya. Wah, Pak Brata luar biasa sekali ya Pak ya. Memang memang sebaiknya kita itu meminta maaf terlepas dari permasalahan kita salah atau benar tadi Pak ya. Ya semoga setelah ini hubungan Bapak juga lebih baik. Itu kalau terkait permasalahan buku teks itu rencana Bapak bagaimana Pak untuk selanjutnya dalam pembelajaran? Seperti saran Pak Pengawas. Mungkin saya akan menggunakan atau mengikuti saran beliau. Saya tetap akan menggunakan buku teks. Kemudian saya juga tetap nih Bu menggunakan media ajar atau sumber belajar yang lain yang relevan yang sesuai dengan gaya saya karena saya pikir itu juga bagus juga untuk murid saya. Jadi intinya sih Iya. saya ikuti saran beliau, tapi saya juga nggak meninggalkan sumber-sumber belajar atau media belajar dengan gaya saya. Pokoknya supaya anak antusias gitulah Bu, dan Ya. motivasi mereka juga bagus saya lihat. Ah, bagus, luar biasa sekali Pak Brata ya. Jadi dari masukan Pak Pengawas juga diikutkan dalam pembelajaran karena juga tidak ada salahnya gitu Pak Brata ya. Tadi kalau saya boleh tahu, kapan Bapak akan menghubungi Pak Pengawas lagi? Rencananya ya Bu ya setelah pulang sekolah hari Kamis. Tapi sebelum itu saya pengen menghadap dulu kepada kepala sekolah. Saya ingin meminta izin, kemudian saran, masukan beliau. Jadi hari Rabu itu rencananya mau saya hubungi Bapak Pengawas supaya saya bisa bikin janji hari Kamis. Mudah-mudahan Bu, Bapaknya ada waktu dan mudah-mudahan Bapaknya juga bisa memaafkan saya. Doain ya Bu Fit ya. Iya, luar biasa sekali Pak Brata. Semoga juga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa lebih baik ke depannya, terutama dalam mengajar ya Pak Brata. Ya, Amin. eh, Makasih banyak Bu Fit. Aduh, ya, alhamdulillah akhirnya saya lega Bu bisa tidur malam ini. iya, Makasih Bu Fit. iya, sama-sama Pak Brata. Oke, baik. Itulah dialog atau percakapan yang sudah kami lakukan terkait dengan kasus 3. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Trio sebagai observer. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yo, hilang sinyal nih Pak Yo. Patriol, Mungkin sedang gangguan Bu. iya Iya. hilang sinyal. Halo Pak Trio, apa masih terhubung? Baik, Pak Trio baru bergabung kembali. Silakan Pak Trio. Ya, mohon maaf tadi tiba-tiba menghilang. Iya, silakan Pak Trio. Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terkait peran yang baru saja dilakukan oleh Pak Brata sama Bu Fitria, yang luar biasa sangat menjiwai. Sudah cocok jadi aktris dan aktor. Mungkin setelah ini bisa menambah peran. Oke, berdasarkan lembar pengamatan yang diberikan dan hasil pengamatan yang saya lakukan, tujuan dari penyampaian coaching tadi juga sudah tercapai.
Karena pada saat di awal tadi si coachnya atau Pak Bratanya sudah menyampaikan tujuannya, permasalahan apa sih yang sedang didapatkan atau yang sedang dimiliki oleh Pak Brata, sehingga meminta pendapat atau nasihat dari Bu Fitri ya. Kemudian untuk masalah identifikasi sendiri, pertanyaan yang diberikan itu menuntun coach merefleksikan dirinya sendiri sehingga mencari jawaban dirinya sendiri. Jadi dia melihat kembali, dia merefleksikan, kemudian Pas langsung apa sih ya. yang kurang dari dirinya. 38 lah. Sudah diisikan. Hilang sinyal kembali mungkin Pak Trio. Saya Lanjut. lanjutkan. Kemudian di rencana aksi, coach sudah memahami bagaimana harus bertindak untuk menyelesaikan masalah dan melakukan perbaikan atas kesalahan yang dibuat. Meskipun menurut Pak Brata sendiri itu bukan kesalahan, tetapi menurut si pengawas itu mungkin ada kekurangan dalam penyampaian materi karena tidak adanya buku teks yang menjadi pedoman utama. Meskipun versinya Pak Brata, beliau sudah memiliki sumber-sumber belajar yang bukan hanya berupa dari buku teks, tapi dari sumber belajar lainnya. Mungkin dari internet ataupun e-book seperti itu. Kemudian tanggung jawab, coach memastikan bahwa coach melakukan rencana yang sudah diatur dengan cara memperjelas tindakan apa yang akan diambil coach dalam pemenyelesaian masalah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Brata, bahwa beliau akan memiliki rencana untuk meminta maaf kepada pengawas perihal pernyataan ataupun ucapan yang mungkin menyinggung pengawas terkait penggunaan buku teks. Mungkin seperti itu yang pengamatan yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya mohon maaf dari tadi kalau keluar tiba-tiba mungkin ada gangguan sinyal. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Trio. Demikianlah penyampaian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami kembalikan kepada Ibu Vita.